Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Tokoh Dunia Populer, referensi para tokoh dunia yang berisi tentang fakta dan etika. Apa kabar tokoh dunia populer? Bagaimana dengan diri Anda? Sudahkah hari ini bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kali ini tokoh dunia populer akan mereview tokoh dunia populer yang layak untuk dibahas. Sebelumnya, jangan lupakan untuk menekan lonceng dan notifikasi agar kalian semua mendapatkan informasi terbaru dari tokoh dunia populer, satu-satunya referensi tokoh dunia yang berdasarkan fakta dan etika. Kali ini kami akan mereview tentang musisi kenamaan Indonesia, siapa lagi kalau bukan Ebith G.Ade. Ebith G.Ade, lahir di Wanadadi, Banjarnegara, Jawa Tengah, tanggal 21 April tahun 1954, umur 68 tahun, adalah seorang penyanyi dan penulis lagu berkewarganegaraan Indonesia. Ebith dikenal dengan lagu-lagunya yang bertemakan alam dan duka derita kelompok tersisih. Lewat lagu-lagunya yang bergenre balada, pada awal karirnya, ia memotret suasana kehidupan Indonesia di akhir tahun 1970-an hingga sekarang. Tema lagunya beragam, tidak hanya tentang cinta, tetap ada juga lagu-lagu bertemakan alam, sosial politik, bencana, religius, keluarga, dan lain-lain. Sentuhan musiknya sempat mendorong pembaruan pada dunia musik pop Indonesia. Semua lagu ditulisnya sendiri, ia tidak pernah menyanyikan lagu yang diciptakan orang lain, kecuali lagu mengarungi keberkahan Tuhan yang ditulis bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kehidupan pribadi, terlahir dengan nama Abid Gofar bin Abu Jafar di Wanadadi, Banjarnegara, ia merupakan anak termuda dari 6 bersaudara, anak Abu Jafar, seorang PNS, dan Saodah, seorang pedagang kain. Dulu ia memendam banyak cita-cita, seperti insinyur, dokter, pelukis. Semuanya melenceng, Ebith malah jadi penyanyi kendati ia lebih suka disebut penyair karena latar belakangnya di dunia seni yang berawal dari kepenyairan. Setelah lulus SD, Ebith masuk PGAN Pendidikan Guru Agama Negeri, Banjarnegara. Sayangnya ia tidak betah sehingga pindah ke Yogyakarta. Sekolah di SMP Muhammadiyah 3 dan melanjutkan ke SMA Muhammadiyah 1. Di sana ia aktif di PII, Pelajar Islam Indonesia. Namun, ia tidak dapat melanjutkan kuliah ke Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada karena ketiadaan biaya. Ia lebih memilih bergabung dengan grup vokal ketika ayahnya yang pensiunan memberinya opsi. Ebith masuk Fakultas Ekonomi UGM atau kakaknya yang baru ujian lulus jadi sarjana di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Nama Ebith didapatnya dari pengalamannya kursus bahasa Inggris semasa SMA. Gurunya orang asing, biasa memanggilnya Ebith, mungkin karena mereka mengucapkan A menjadi E. Terinspirasi dari tulisan Ebith di bagian punggung kaos merahnya, lama-lama ia lebih sering dipanggil Ebith oleh teman-temannya. Nama ayahnya digunakan sebagai nama belakang, disingkat Ade, kemudian ditulis Ade, sesuai bunyi penyebutannya, Ebith G. Ade. Kalau dipanjangkan, ditulis sebagai Ebith Gofar Abu Jafar. Sering keluyuran tidak keruan, dulu Ebith akrab dengan lingkungan seniman muda Yogyakarta pada tahun 1971. Tampaknya, lingkungan inilah yang membentuk persiapan Ebith untuk mengorbit. Motivasi terbesar yang membangkitkan kreativitas penciptaan karya-karyanya adalah ketika bersahabat dengan M.H. Ainun Najib penyair, Eko Tunas Cerpenis dan E.H. Kartanegara penulis. Malioboro menjadi semacam rumah bagi Ebith ketika kiprah kepenyairannya diolah, karena pada masa itu banyak seniman yang berkumpul di sana. Meski bisa membuat puisi, ia mengaku tidak bisa apabila diminta sekedar mendeklamasikan puisi. Dari ketidakmampuannya membaca puisi secara langsung itu, Ebith mencari cara agar tetap bisa membaca puisi dengan cara yang lain, tanpa harus berdeklamasi. Caranya, dengan menggunakan musik. Musikalisasi puisi, begitu istilah yang digunakan dalam lingkungan kepenyairan, seperti yang banyak dilakukannya pada puisi-puisi Sapardi Djoko Damono. Beberapa puisi M.H. bahkan sering dilantunkan Ebith dengan petikan gitarnya. Walaupun begitu, ketika masuk dapur rekaman, tidak sebiji pun syair M.H. yang ikut dinyanyikannya.
Hal itu terjadi karena ia pernah diledek teman-temannya agar membuat lagu dari puisinya sendiri. Pacuan semangat dari teman-temannya ini melecut Ebit untuk melakukan puisi-puisinya. Ebit pertama kali belajar gitar dari kakaknya, Ahmad Muhodam, lalu belajar gitar di Yogyakarta dengan Kusbini. Semula ia hanya menyanyi dengan menggelar pentas seni di Senisono, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta dan juga di Jawa Tengah, memusikalisasikan puisi-puisi karya Emily Dickinson, Nobody, dan mendapat tanggapan positif dari pemirsanya. Walau begitu ia masih menganggap kegiatannya ini sebagai hobi belaka. Namun atas dorongan para sahabat dekatnya dari Persada Studi Club yang didirikan oleh Umbu Landu Paranggi, dan juga temannya satu kos, akhirnya Ebit bersedia juga maju ke dunia belantika musik Nusantara. Setelah berkali-kali ditolak di berbagai perusahaan rekam, akhirnya ia diterima di Jackson Record pada tahun 1979. Jika semula Ebit enggan meninggalkan pondokannya yang tidak jauh dari Pondok Keraton, maka fakta telah menunjuk jalan lurus baginya ke Jakarta. Ia melalui rekaman demi rekaman dengan sukses. Sempat juga ia melakukan rekaman di Filipina untuk mencapai hasil yang lebih baik, yakni album Camellia 3. Tetapi, ia menolak merekam lagu-lagunya dalam bahasa Jepang, ketika ia mendapat kesempatan tampil di depan publik di sana. Pernah juga ia melakukan rekaman di Capitol Records, Amerika Serikat, untuk album ke-8-nya Zaman. Ia menyertakan Adi MS dan Dodo Zakaria sebagai rekan yang membantu musiknya. Lagu-lagunya menjadi tren baru dalam khasanah musik pop Indonesia. Tak heran, Ebit sempat merajai dunia musik pop Indonesia di kisaran tahun-tahun 1979 sampai tahun 1983. Sekitar 7 tahun Ebit mengerjakan rekaman di Jackson Record. Pada tahun 1986, perusahaan rekam yang melambungkan namanya itu tutup dan Ebit terpaksa keluar. Ia sempat mendirikan perusahaan rekam sendiri Ega Records, yang memproduksi 3 album, Menjaring Matahari, Sketsa Rembulan Emas, dan Seraut Wajah. Sayang, pada tahun 1990, Ebit yang gelisah dengan Indonesia, akhirnya memilih bertapa dari hingar-bingar industri musik dan memilih berdiri di pinggiran saja. Baru pada tahun 1995 ia mengeluarkan album Kupu-Kupu Kertas didukung oleh Ian Antono, Billy J. Budiarjo almarhum, Purwacaraka, dan Erwin Gutawa dan Cinta Sebening Embun didukung oleh Adi Adrian dari Club Project. Pada tahun 1996 ia mengeluarkan album Aku Ingin Pulang didukung oleh Purwacaraka dan Embong Raharjo. 2 tahun berikutnya ia mengeluarkan album Gamelan yang memuat 5 lagu lama yang diaransemen ulang dengan musik gamelan oleh Rizal Mantovani. Pada tahun 2000 Ebit mengeluarkan album balada sinetron Cinta dan tahun 2001 ia mengeluarkan album Bahasa Langit, yang didukung oleh Andi Rianto, Erwin Gutawa dan Tohpati. Setelah album itu, Ebit mulai lagi menyepi selama 5 tahun ke depan. Ebit adalah salah satu penyanyi yang mendukung album Kita Untuk Mereka, sebuah album yang dikeluarkan berkaitan dengan terjadinya tsunami 2004, bersama dengan 57 musisi lainnya. Ia memang seorang penyanyi spesialis tragedi, terbukti lagu-lagunya sering menjadi tema bencana. Pada tahun 2007, ia mengeluarkan album baru berjudul In Love 25 tahun anniversary, didukung oleh Anto Hood, setelah 5 tahun absen rekaman. Album itu sendiri adalah peringatan buat ulang tahun pernikahan ke-25-nya, bersama pula 13 lagu lain yang masih dalam aransemen lama. Kemunculan kembali Ebit pada tanggal 28 September tahun 2008 sampai saat ini menjadi obat bagi para penggemarnya.